semuanya, sebelumnya apa sih pengertian pada filsafat zaman Aufklärung itu? Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Zaman ini berlangsung pada abad ke-17 hingga abad ke-18 di Eropa. Intinya adalah masa di mana manusia mulai menggunakan akal, logika, dan ilmu pengetahuan untuk memahami dunia. Bukan lagi hanya menerima dogma dari gereja atau otoritas absolut raja. Jadi, masyarakat didorong untuk berpikir kritis, rasional, dan bebas dari tahayul. Selanjutnya ada ciri-ciri filsafat Aufklärung. Ada beberapa ciri utama yang menandai zaman ini. Yang pertama yaitu rasionalisme, yang artinya mengutamakan akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Contoh tokoh yaitu René Descartes, dengan semboyan yang terkenal yaitu Cogito ergo sum, yang dimana artinya aku berpikir maka aku ada. Artinya manusia bisa mengetahui kebenaran lewat berpikir logis, bukan hanya lewat iman atau otoritas. Empirisme, pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman dan pengamatan indera. Tokoh John Locke yang menekankan bahwa manusia lahir seperti kertas kosong, tabula rasa, dan pengalamanlah yang mengisi pengetahuan. Dari sini lahir semangat penelitian dan eksperimen ilmiah. Penerapan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan harus dibangun dengan langkah sistematis, observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Tokoh Bapak metode ilmiah modern. Dampaknya, berkembangnya sains modern seperti fisika, Newton, kimia, astronomi, dan biologi. Kritik terhadap otoritas, menolak dominasi otoritas gereja atau raja yang absolut. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah raja berhak memerintah sewenang-wenang, apakah ajaran gereja selalu benar. Hasilnya, muncul gerakan demokrasi, kebebasan berpikir, dan penolakan terhadap tiran. Sekularisme memisahkan urusan agama dan negara. Agama tetap penting, tapi negara tidak boleh memaksakan satu ajaran agama tertentu. Fokus pada kehidupan duniawi, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, bukan hanya kehidupan akhirat. 5. Hak asasi manusia (HAM). Gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak alam sejak lahir, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, hak milik harta. Contoh tokohnya yaitu Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, John Locke. Ide ini kelak memengaruhi lahirnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789. Kritik terhadap absolutisme. Absolutisme adalah sistem pemerintahan di mana raja memegang kekuasaan penuh, seolah-olah mendapat hak ilahi atau divine right of kings. Para filsuf Aufklärung menentang sistem ini. Montesquieu misalnya menawarkan konsep pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif untuk mencegah tirani. 3. Aufklärung di Inggris. Inggris menjadi salah satu pusat penting pencerahan karena di sana lahir pemikiran-pemikiran besar. Johann Locke 1632 sampai 1704. Teori tabula rasa. Pikiran manusia kosong sejak lahir, diisi pengalaman, mengajarkan hak-hak alami manusia, hak hidup, kebebasan, kepemilikan. Gagasannya melahirkan dasar pemikiran demokrasi modern. Isaac Newton 1643 sampai 1727. Fisikawan besar dengan teori gravitasi menunjukkan bahwa alam semesta tunduk pada hukum-hukum alam yang bisa dipahami lewat akal, bukan sekedar mukjizat. Francis Bacon 1561 sampai 1626. Perintis metode ilmiah, menekankan pentingnya observasi dan eksperimen dalam menemukan kebenaran. David Hume 1711 sampai 1720.
Tokoh empirisme radikal mengajarkan bahwa semua pengetahuan bersumber dari pengalaman indrawi. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 menulis Leviathan tentang perlunya negara kuat untuk menjaga ketertiban. Namun berbeda dengan Locke, ia lebih mendukung otoritas yang kuat. Inggris menjadi contoh nyata penerapan pemikiran Aufklärung dengan munculnya revolusi glorius pada tahun 1688 yang membatasi kekuasaan raja dan menguatkan parlemen. Ini menjadi dasar sistem demokrasi konstitusional modern. Dampak zaman Aufklärung melahirkan revolusi ilmu pengetahuan, mendorong revolusi politik, revolusi Amerika, dan revolusi Prancis. Kesimpulannya yaitu zaman Aufklärung adalah masa pencerahan Eropa abad ke-17 sampai 18 yang menekankan akal, pengalaman, dan ilmu. Ciri-cirinya yaitu rasionalisme, empirisme, metode ilmiah, sekularisme, kritik otoritas ilmiah, sekularisme, kritik otoritas dan absolutisme, serta HAM. Tokoh penting yaitu Bacon, Locke, Newton, Hobbes. Dampaknya lahir demokrasi modern, revolusi besar, kemajuan sains, dan dasar kebebasan berpikir.